Tuh, satu sama yang lain. Semua harus tos. Tos. Ya, tos dulu ya. Tos persahabatan persaudaraan. Jangan ada yang lewatnya Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau sudah, mari kita duduk bersama-sama. Kita buka hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini boleh kami lalui Tuhan, bukan karena kuat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan daripada-Mu. Dan saat ini Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Bukti kasih-Mu Tuhan Yesus bagi kami. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Segala kuasa jahat tipu daya si iblis, apapun itu jenisnya, kami perintahkan kau keluar. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Roh Kudus penuhi setiap hati kami Bapa. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suara di hadapan Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
berdoa bagi mereka, supaya mereka dapat melayani dengan sukacita, bahkan membawa jiwa-jiwa yang Tuhan di sana, di seluruh tahun sana, tetap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak izinkan kekuatan apapun yang mengikat hidup mereka di sana, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau bersekutu kepada Tuhan, terus berkata hati. Kami tolak enak ampun berkat proses dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga kehidupan keluarga kami nikah di sana ya Tuhan, yang melayani di sana kami di sana, Tuhan awal hidupnya, Tuhan beri kesehatan segala bagi hidupnya, bagi keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa di tempat ini ya Tuhan,
Silakan Pak. Oh, mutan kan yang tahu kan gitu. Ya. Salam Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, di mana saya mau menyaksikan kasih karunia Tuhan dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana judul sajian itu Yesus hanya sejauh doa. Dimanapun kami selalu melakukan kegiatan, kami selalu berdoa. Begitu juga kami mencari karyawan kami untuk bekerja, kami juga berdoa. Beberapa bulan berdoanya. Doa pertama datang karyawannya tidak sesuai, berarti doa lagi. Dan akhirnya berapa bulan, 4 bulan Tuhan memberikan karyawan yang baik. Ya. Dan gitu juga kami mau cari mobil, Tuhan kami mau ingin mobil, tapi berdoa juga. Beberapa bulan berdoa terus, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berdoa jangan jemu-jemu. Ya, jangan jemu-jemu kan berdoanya, jangan pernah bosan berdoa, karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, begitulah saudaraku, apapun yang kami kerjakan kami selalu berdoa, karena di dalam doa Tuhan selalu melindungi. Astaga papa. Di dalam bekerja mengambil air, saya selalu berdoa juga agar perlindungan Tuhan apapun, karena setiap kali di jalan banyak mobil yang pecah bannya lah, ada yang jatuh ke parit lah, itu semua dilakukan lewat doa. Dari doa malaikat Tuhan selalu menjaga perjalanan saya dari berangkat sampai ke rumah. Terima kasih, mungkin itu aja kesaksiannya. Puji nama Tuhan, karena firman Tuhan berkata, doa berkat itu tidak jauh-jauh ya saudara, sebatas doa saja. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah sukacita kami penuh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau diurapi dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh kebenaran firman. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Kau membayar dosa kami bukan dengan emas perak Tuhan, tapi dengan darah-Mu yang suci, dengan darah yang tak berjahit. Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Katakan di hadapan Tuhan, bukan dengan barang-barang. Haleluya. Dengan barang-barang Kau membayar dosamu dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah.
kasih bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, nyawa Engkau korbankan bagi kami. Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu bagi kami berbicara. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau menjamah setiap pribadi kami siang hari di tempat ini. Sehingga saat kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan pengurapan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dengan kekuatan yang baru. Jika kami sakit, kami disembuhkan. Jika kami terikat, kami dibebaskan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan firman-Nya bagi kami rindu dan siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan kami percaya. Semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Meskipun hujan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita tetap datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini Bapak Ibu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, banyak tantangan dalam iman kita, tetapi jangan tetap kuat dan kokoh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman Tuhan bagi hari-hari terakhir datang penyesalan. Di hari-hari terakhir orang lebih mencintai dirinya sendiri. Ya. Tetapi orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena dialah pengharapan kita Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berharap kepada dunia ini akan hancur. Dalam pengharapan kita hanya satu pribadi yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Ini pertama kali saya berbicara tentang persepuluhan. Mungkin Bapak Ibu pikir bahwa ini bicara tentang uang, bicara tentang duit. Tetapi saya mau bilang bahwa saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Saat kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab mencatat, Alkitab menjamin, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan dibela oleh Tuhan. Amin. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. Saya percaya bahwa ada suatu cara sistem kerajaan surga, sistem kerajaan Allah yang mengatur seluruh tatanan kehidupan kita. Bagaimana kita tidak panggil, dia pilih, seterusnya bagaimana kita mengelola hidup kita, bagaimana kita mengelola berkat, bagaimana kita mengelola berkat yang sudah kita terima, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu semua adalah bukti bahwa sebuah kehidupan yang terhubung dengan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11 kita bacakan Bapak Ibu saudara sekalian. Maleakhi 3 ayat 10 sampai dengan 11 kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita tunjukkan bukan saja kita melayani Tuhan, ambil bagian melayani Tuhan, lalu kita berkorban waktu kita, lalu kita berkorban hidup kita, kesempatan kita. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan rindu bahwa setiap pribadi kita adalah ambil bagian dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa supaya kita, ekonomi kita, keuangan kita, dan hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan Tuhan. Perbendaharaan Tuhan adalah rumah Tuhan. Kalau zaman dulu Bapak Ibu
persembahan itu dibawa ke bait Allah. Nah, persembahan itu bukan saja berupa uang, tetapi berupa gandum atau hasil alam, hasil tanaman, hasil kebun dan lain sebagainya, bahkan hasil ternak, yang semua dibawa kepada perbendaharaan Tuhan. Nah, kita mencatat supaya di dalam rumah perbendaharaan Tuhan itu ada makanan. Nah, makanan ini bukan saja bersifat makanan secara jasmani, Bapak Ibu sekalian, tetapi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu tentu adalah makanan rohani bagi kehidupan jemaat Tuhan. Nah, bagaimana hamba Tuhan ini dapat melaksanakan, mempersiapkan segala sesuatunya kalau dia tidak mengalami sesuatu dalam hidup, kalau hidupnya tidak terpenuhi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat Tuhan, anak Tuhan, kita perlu ambil bagian. Dan pada saat kita taat melakukan perkara ini, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti lalu harta kita akan menjadi habis, harta kita menjadi hilang. Alkitab menjamin bahwa saat kita melakukan ini, maka kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Alkitab mencatat, Bapak Ibu, memang di Alkitab ini disampaikan, Malaiki ditulis adalah kepada bangsa Israel. Nah, pada saat itu bangsa Israel itu dipimpin oleh Allah sendiri. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengembalikan sepersepuluhan, kita memberikan persembahan khusus bukan karena kita tertekan, bukan. Nah, kalau zaman dulu bangsa Israel mengembalikan seperpuluhan karena mereka diancam oleh kutub. Coba Bapak Ibu baca. Nah, tetapi zaman sekarang, zaman anugerah, zaman kasih karunia, kita mengembalikan seperpuluhan bukan karena kita takut kutub, bukan karena takut kita miskin, nanti nggak diberkati kalau nggak mengembalikan seperpuluhan, bukan. Dasarnya bukan itu lagi. Tapi dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi bukan karena diancam lagi. Karena nanti kalau kamu nggak mengabaikan seperpuluhan, nanti hidupmu karena kutub. Enggak lagi. Kalau ada orang mengajar itu enggak benar. Bukan karena kutub lagi. Kutub sudah ditanggung di kayu salib. Amin. Yesus Kristus itu sudah menanggung segala kutub kematian, kutub kemiskinan, kutub sakit penyakit. Semua kutub itu sudah ditanggung oleh darah Yesus, oleh kematian Kristus. Nah, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita ambil bagian dalam kehidupan kita, dalam keuangan kita untuk pekerjaan Tuhan. Bukan supaya karena kita nanti kalau nggak saya ambil bagian nanti saya ikut karena bukan. Tapi kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan keuangan kita, dengan berkat-berkat yang kita terima dalam hidup kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bukan karena ditekan, karena nanti diancam, bukan. Karena kita mengasihi Tuhan. Mengapa? Dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita sudah menerima kasih, kita sudah ditebus darahnya. Yang tadi kita nyanyikan, kita ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang mahal, tapi oleh darahnya yang mahal menebus kita. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kalau kita sudah dikasihi Tuhan, kita juga mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan berkorban, memberikan waktu, memberikan kesempatan, bahkan kita berkorban dalam melayani Tuhan. Bahkan kita sampai ke daerah-daerah bisa melayani Tuhan. Bahkan dari dokter pun kita keluarkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua dasarnya adalah apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Nah, apakah Tuhan perlu uang kita? Tuhan nggak perlu biaya hidup, Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah cerita dia kehabisan beras, gitu kan? Ya. Tetapi pekerjaan Tuhan ini butuh biaya. Nah, listrik ini kan butuh biaya. Semua itu perjalanan kita misi butuh biaya. Apa saja bicara tentang pelayanan ke daerah atau apapun yang kita lakukan dalam perjalanan pergerakan Tuhan, pergerakan misi butuh biaya. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Ambil bagian untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saat kita menabur, nah, taburan kita itu, benih yang kita tabur itu akan bertumbuh, berbuah, dan juga akan menghasilkan. Nah, Bapak Ibu jangan sekedar kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu menabur. Nah, mungkin kita berpikir, Pak, apakah di zaman perjanjian baru ini persepuluhan itu
masih relevan enggak? Nah, Alkitab mencatat, coba kita baca sebentar dalam Matius 6. Masih relevan enggak? Matius 23 ayat 23, kita baca sebentar. Di situ Tuhan Yesus sedang berbicara dengan ahli-ahli Taurat. Masih dilakukan enggak? Apakah Tuhan Yesus bilang, aduh enggak usah enggak? Perlu enggak kita mengambil seperti mana? Kita baca itu. Matius 23 ayat 23, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa yang maksudnya yang satu ini? Ini berbicara tentang sepersepuluhan yang memang bangsa Yahudi lakukan pada zaman itu, yang mereka taati waktu itu. Nah, masalahnya orang-orang Yahudi ini, mereka mengembalikan sepersepuluhan, tapi mereka mengabaikan kasih. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa yang satu itu dilakukan, artinya sepersepuluhan itu tetap kami lakukan, kamu kerjakan, kamu lakukan, tapi yang lain jangan kamu abaikan. Karena ada isu zaman itu bahwa pokoknya saya sudah mengembalikan sepersepuluhan, gak perlu saya mengasihi lagi, saya sudah lakukan bagian saya. Nah, itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain seperti kasih, mengasihi itu jangan juga diabaikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang, zaman perjanjian baru ini, sepersepuluhan itu tetap dilakukan, tetapi juga dengan hati yang mengasihi Tuhan, tidak mengabaikan kasih, tidak mengabaikan yang lain. Artinya kita lakukan semua apa yang difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi persepuluhan ini relevan untuk dikerjakan pada zaman perjanjian baru ini. Jadi kalau ada orang berpikir itu zaman perjanjian lama saja, tapi Matius 23 ayat 23 mengatakan bahwa tetap dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Amin. Tetap dilakukan Bapak Ibu sekalian. Tetap dilakukan. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan, pelayanan, apalagi nanti suatu saat kita akan punya gereja, kita harus bayar itu listriknya, kita harus perawatan gedung dan lain sebagainya. Itu semua dari situ. Jadi relevan untuk kita kerjakan. Sekali lagi Tuhan nggak butuh untuk biaya hidup Tuhan, tetapi Tuhan mau melalui gerejanya itu adalah bagaimana pelayanan itu dapat berjalan, bagaimana gereja itu dapat bergerak. Ya, karena kita harus bayar listrik, bayar duit, gitu. Nah, itulah yang menjadi mengapa sepersepuluhan ini bukan dihilangkan di zaman perjanjian baru, tetap bahkan Alkitab mencatat yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, karena pada zaman itu isunya adalah mereka fokus hanya melakukan sepersepuluhan, tetapi mereka mengabaikan kesetiaan, mengabaikan kasih, mengabaikan keadilan. Karena untuk satu itu namanya sepersepuluhan. Tapi dalam perjanjian baru ini sudah dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-Nya, yang satu itu harus dilakukan dan yang lain seperti kasih, kebaikan jangan kita abaikan. Tetap kita berjalan dalam kasih Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dasar kita memberi sepersepuluhan di zaman perjanjian baru ini supaya kita tidak bego. Karena ada orang yang berpikir bahwa nanti kalau nggak membayarkan persepuluhan, bukan kutuk. Bukan, kita tidak memegang itu, tetapi kita membayarkan sepersepuluhan. Dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau melayani Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Dasar kita memberi sepersepuluhan dan persembahan khusus yang diberkenan di hati Tuhan adalah hal yang pertama adalah memberi dengan murah hati. Nah, memberi dengan murah hati. Lukas 6 ayat 36 bilang begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, dasar kita mengembalikan sepersepuluhan, dasar kita untuk memberikan persembahan khusus kita bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan adalah murah hati, kemurahan hati.
Karena Alkitab mencatat Bapa Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita juga harus murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa sih kemurahan hati yang sudah kita terima dari Bapa? Kita sudah ditebus, kita sudah diambil dari kebenaran kita yang berdosa. Itu karena kemurahan Tuhan. Alkitab mencatat bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi sungguh karena kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, ini dasarnya. Karena Tuhan Yesus, karena Allah sudah murah hati kepada kita. Kita diberikan kekuatan hari ini, kita diberikan kesehatan sampai hari ini. Hidup kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita sehat, pekerjaan kita berjalan dengan baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita sudah terima itu dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah sadar hal itu, maka wajib kita menjadi orang yang murah hati. Amin. Murah hati. Nah, ada suatu cerita peristiwa di mana ada seorang orang yang mengalami yang namanya dia dirampok. Saya akan bacakan ya. Ada satu firman Tuhan, ada seorang yang lewat dengan orang yang dirampok ini dan dia bermurah hati. Saya akan bacakan Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ada suatu perumpamaan. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Orang Samaria ini adalah orang yang murah hati, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam perjanjian baru ini, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kemurahan hati. Murah hati. Seorang Samaria ini, walaupun ada tadi imam lewat, orang Lewi lewat, mereka melihat dari seberang jalan. Tetapi orang Samaria ini, dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Lalu dia berkorban, dia ambil yang sakit ini, dia naikkan ke atas keledainya, dia bawa ke penginapan, bahkan dia keluarkan uangnya untuk pengobatan orang ini. Nah, inilah orang yang murah hati. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan ini kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan adalah kemurahan hati. Orang Samaria ini, Bapak Ibu sekalian, meskipun dia tidak dipandang satu kaum yang tidak terlalu dihormati oleh bangsa Yahudi sendiri, tapi justru dia yang dinyatakan Tuhan sebagai orang yang memiliki hati yang murah hati. Meskipun dia orang Lewi, meskipun dia imam, meskipun dia orang yang rohaniawan, tetapi dia tidak memiliki hati yang murah hati. Tetapi puji Tuhan, seorang Samaria ini dinyatakan Tuhan sebagai orang yang benar, sebagai orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, karena dia memiliki hati yang murah hati. Dia rela berkorban. Jadi dasar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu Tuhan, bagi Tuhan, bagi pelayanan, bagi tugas pekerjaan, tugas yang diberikan oleh Tuhan oleh gerejanya, bahkan kita memberikan segala sesuatu, ucapan syukur kita, persembahan kita, sepuluhan yang kita lakukan, dasarnya adalah kemurahan hati. Jadi bukan sesuatu yang apa namanya, yang seperti ancaman, bukan. Tetapi dasar semua adalah kemurahan hati. Amin. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, kita memberi persembahan yang terbaik. Jadi hal yang kedua adalah kita memberikan persembahan yang terbaik. Nah, 2 Korintus 9 ayat 7. 2
Bagaimana memberikan persembahan yang terbaik? 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, memberi yang terbaik adalah memberi dengan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, itulah pemberian yang terbaik. Kadang-kadang orang berpikir, Bapak Ibu, memberikan yang terbaik itu adalah memberikan nilai yang paling besar, atau memberikan barang yang paling bagus. Nah, belum tentu Bapak Ibu bisa sekalian. Karena pusatnya di sini adalah bagaimana kita memberikan sesuatu dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, memberi menurut kerelaan hati kita. Nah, ini persembahan yang berkenan dan yang terbaik bagi Tuhan, dengan kerelaan hati, dengan penuh sukacita. Nah, inilah persembahan yang terbaik bagi di hadapan Tuhan di zaman perjanjian baru ini. Karena Tuhan selalu berkata bahwa Dia melihat hati kita. Jadi memberi apa yang terbaik itu adalah memberi dengan yang terbaik, memberi dengan kerelaan hati, jangan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada saat juga ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus memperlihatkan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya tentang persembahan seorang janda miskin. Mungkin Bapak Ibu pernah baca, tapi saya akan bacakan buat kita. Ada seorang janda miskin yang datang ke bait Allah. Saya bacakan Markus 12 ayat 42 sampai 45. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan janda ini yang tidak punya suami ini, mungkin yang dia berikan itu adalah semua yang ada padanya, 2 duit. Berapa tadi katanya? Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Itu cukup untuk makan 1 hari, Bapak Ibu. Makan 1 hari seorang janda miskin itu beda dengan makannya 1 hari dengan kita, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita 50.000 nggak cukup, tapi janda itu mungkin ya 20.000 lah nilai sekarang, atau 10 atau 15.000. Itu cukup baginya untuk 1 hari. Tapi itu yang dia persembahkan. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, dia perempuan janda ini memasukkan uang ke dalam peti ini, dialah yang sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya itu seluruh hidupnya. Janda ini memberikan yang terbaik. Jadi ini berbicara bukan jumlah, tetapi apa yang ada padanya. Itu persembahan yang terbaik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dasar kita untuk memberi di zaman perjanjian baru ini adalah memberi dengan penuh pengorbanan. Ada satu cerita, Bapak Ibu sekalian, pada saat Daud waktu itu Daud mengalami terjadi kutuk, terjadi suatu bencana di dalam kerajaannya. Nah, karena dia menghitung dia bilang hitunglah seluruh pasukan yang ada di Israel ini. Dan pada saat dia menghitung itu, sebetulnya itu kekejian di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir bahwa pada saat dia memenang dalam peperangan, dia pikir karena kekuatannya, dia pikir karena tenaga atau kekuatan pasukan. Maka dia hitung seluruh pasukan. Nah, Bapak Ibu, seharusnya dia tidak boleh menghitung pasukan itu, karena mereka berperang dan mengalami kemenangan bukan karena banyaknya pasukan yang mereka miliki, bukan. Tetapi dia menghitung seluruh prajurit yang ada di Israel.
Dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Dan terjadilah tulah bagi bangsa Israel. Itu kalau Bapak Ibu baca nanti di 2 Samuel 24. Terjadilah tulah. Akhirnya 70.000 dari bangsa Israel itu meninggal, mati dan tulah selama 3 hari. Nah di hari ketiga, Daud ini dia ada di pengirikan seorang yang punya pengirikan itu namanya Arona. Jadi dia sampai ke tempat itu dan sampai ke tempat pengirikan itu. Saat dia bertemu dengan malaikat dan Tuhan teringat, waduh, terlalu besar bencana yang terjadi ini. Tuhan menyesal. Lalu pada saat itu Daud dia ada di tempat itu, ada tempat pengirikan itu. Di tempat pengirikan itu ada lembu, ada peralatan untuk membajak sawah. Lalu dia katakan, Arona, saya mau persembahkan korban bagi Tuhan di tempat ini. Arona bilang, silakan ambillah, ini lembu, ini peralatannya, silakan bakarlah di sini untuk bagi Tuhan. Tapi apa kata Daud? Jangan, saya mau mempersembahkan bagi Tuhan. Aku tidak mau mempersembahkan persembahan bagiku dengan tidak membayar apa-apa. Dan Alkitab mencatat Daud membayar 50 sikal perak untuk membeli tempat itu, membeli lembu, membeli sapi, membeli peralatan supaya terjadi korban bakaran di situ dan terjadilah korban bakaran dan Tuhan itu menjadi berarti. Dan apa yang saya mau bilang di sini bahwa Daud berkorban bagi Tuhan. Dia tidak berkorban apa-apa. Dia membeli lembu itu, dia membeli sapi itu supaya dapat dikorbankan bagi Tuhan. Artinya bahwa kalau kita mau persembahkan bagi Tuhan, kita harus rela berkorban. Amin. Rela berkorban Bapak Ibu. Memang berkorban itu tidak mudah. Sakit namanya berkorban. Tetapi saat kita rela untuk berkorban, Tuhan tidak pernah membiarkan kita Bapak Ibu. Korban yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu akan naik di hadapan Tuhan. Jadi dasarnya dalam kehidupan kita orang percaya ini di zaman ini, zaman perjanjian baru ini adalah kita memberi dengan berkorban, rela untuk berkorban. Kita datang beribadah hujan, kita rela berkorban untuk datang beribadah. Kita rela berkorban. Amin. Jadi 3 hal Bapak Ibu sekalian, biarlah kita menjadi orang yang diberkati. Karena kita mencatat bahwa dia akan, sekali lagi kita baca di Malaikat tadi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak memberikan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan mengharbik bagimu dalam pelahap supaya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit. Pada saat saya pertama-tama bekerja di perusahaan Pak George, di Jawa Tengah, masih pengusaha. Berapa gaji saya? Saya mau bilang 700.000 gaji saya sebulan. 700.000. Lalu kami sewa barak waktu itu. Barak kami itu 500.000. 450 kalau saya tidak salah. Lalu 50.000-nya itu bayar listrik. Jadi 500.000 untuk barak dan bayar listrik. Gaji saya 700.000 Bapak. Nah, kami taat saja. Memang dipikir memang nggak mungkin bisa hidup dengan uang 700.000 bayar barak 450, lalu bayar listrik 50.000, sisa 200.000. Biasanya Bapak Ibu, 1 bulan 200.000 sisanya. Lalu saya mengembalikan kebutuhan 700 itu 70.000. Bisa berapa? Bisa 200, 370.000, sisa 130.000. Habis itu beli beras sisanya. Jadi Bapak Ibu setelah mengembalikan kebutuhan, sisanya 130.000 beli beras kira-kira 5 kilo waktu itu. Karena anak-anak sedikit jadi tidak terlalu kuat makannya. Kami lakukan itu Bapak Ibu saudara. Saya tuh bisa, muka saya tuh seperti orang sukacita itu cuma 2 hari. Hari gajian, hari besok, dan hari besoknya saya duduk merenung. Waduh, gimana dimakan besok? Akhirnya kalah kaya yang bermain.
Tapi itu terus kami lakukan Bapak Ibu. Setia lakukan. Nggak tahu lagi harus makan apa besoknya lagi nggak tahu harus makan apa. Nunggu gajian pun apa yang ditunggu cuma itu bertahan untuk 2 hari. Bayar barang. Dan itu kami lakukan beberapa tahunan juga Bapak Ibu. Akhirnya naik dari 900 lebih ya. Nah, agak lega sedikit. Tidak menyelesaikan masalah, tetapi saya melihat kami melihat pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan membuka jalan bagi kami. Meskipun kita harus berlomba gimana nih mas besoknya, gimana ya? Tetapi Tuhan selalu membuka jalan, Tuhan menolong. Kadang-kadang ya, ada diselamatkan orang, diselamatkan kembali juga waktu itu. Bisa dipanggilkan. Kok saya pilihkan kamu? Habis ke beras kamu? Itu sering begitu Bapak Ibu. Bahkan saat terakhir ini pernah juga dulu Kelly, kok saya teringat kamu? Habis ke uangmu? Ini. Jadi saya nggak cerita kalau kami kekurangan. Tapi kok sampai ke keuangan saya Kelly ini. Artinya Tuhan kasih tahu saat kita kekurangan ada pemimpin dan orang-orang. Jadi lakukan saja Bapak Ibu. Meskipun rasanya itu aduh berat, ini nggak mungkin, ini mustahil. Memang mustahil Bapak Ibu kita bisa hidup dari uang 200.000. Tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Dia akan membuka berkat-berkat. Dia akan membuka tingkat-tingkat dari langit kata firman Tuhan. Akan dicurahkan dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Nah, kita hidup itu dengan iman. Kalau kita dengan uang kita Bapak Ibu sekalian, nggak cukup uang kita. Berapapun gaji kita selalu kurang. Berapapun penghasilan kita selalu kurang. Karena hidup kita nggak tergantung dari situ Bapak Ibu sekalian. Memang kita butuh duit, tapi hidup kita tergantung sepenuhnya dengan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Dia, kita menaruhkan hati kita kepada Tuhan, Dia akan membuka tingkat-tingkat dari langit. Dia akan mencurahkan berkat berlimpah dalam hidup kita. Saya tidak pernah bayangkan kalau bisa punya rumah. Karena memang mustahil Bapak Ibu punya rumah. Dikalkulasi secara gaji sekian, potong rumah, potong makan, nggak bisa, mustahil. Tetapi kita tidak taat saja, lakukan saja kebenaran firman Tuhan dengan setia. Tuhan membuka jalan. Pada saat kami mengambil rumah itu Bapak Ibu sekalian, kami sudah daftar. Bulan Desember saya ingat waktu itu, kami sudah daftar dan ternyata itu diterima oleh bank. Sebetulnya kan daftar itu ya kalau terima syukur, nggak terima juga nggak apa-apa. Itu pikiran saya, tapi kita tetap jalani saja, lakukan saja. Daftar waktu itu. Lalu pada bulan Desember saya ditelepon oleh pihak bank. Pak, kreditnya disetujui, tapi Bapak harus siapkan uang sekitar 4 juta waktu itu untuk notaris. Waduh, dari mana uang ini? Waktu saya perjalanan waktu itu sama tim Natal di Sebangkini, waktu pengajaran itu. Dari mana ini? Iyalah nanti lah Pak, saya usahakan. Ulang lagi ke pelanggaran lagi, telepon lagi, gimana Pak? Sayang Pak, ini kan sudah disetujui. Kalau nggak diambil nanti mungkin Bapak nanti susah lagi mengusulkannya. Itu juga, gimana caranya? Lalu dari developer itu telepon saya, Pak, itu sudah diterima. Dengan Bapak pulang, gimana? Aduh Pak, saya nggak ada uang untuk bayar tarisnya. Lalu dia bilang, kesini aja kamu, ambil uangnya sama saya di sini. Berapa kamu perlu? 4 juta. Ya udah ambil, sekarang ambil uangnya, bawa ke bank sana. Jadi saya itu dibantu oleh developer. Dia yang ngeluarin uang buat saya 4 juta supaya bisa buka rekening di bank BNI lalu bayar notaris. Nah, waduh, terima kasih Pak. Saya ke sana dan langsung saya dikasih uang ke 10 juta dan saya bisa tanda tangan notaris dan akhirnya kami dapat ngambil rumah. Nah, ini mujizat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang mustahil saat ini tidak mungkin. Orang kita beli rumah sama dia ngeluarin uang buat kita, jadi kan mustahil. Tapi itulah cara Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Amin. Asal kita taat saja, lakukan saja bagian kita. Kita akan berjalan dengan iman Bapak Ibu. Itulah tandanya kita berjalan dengan iman. Seperti yang di depan kita tidak ada pengharapan. Seperti yang di depan kita itu, aduh mustahil. Tapi kita berjalan saja bersama dengan Tuhan. Berjalan saja dengan firman Tuhan. Maka saya percaya kita akan melihat
keuangan kita dengan penghasilan kita pun selalu kurang. Hanya kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian, lakukan saja bagian kita, kerjakan saja, supaya pekerjaan Tuhan dapat berjalan, supaya Tuhan terus membawa gereja ini semakin hari semakin masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih dari Tuhan. Ada satu ayat terakhir. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebesar kemurahan hati kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, maka sebesar itu juga anugerah, bahkan lebih dasar lagi anugerah yang akan dia curahkan, akan dia limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia. Mari saya ulang kita semua sebagai berdiri. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami melakukan firman-Mu, kami tidak akan pernah menjadi berkekurangan. Saat kami menabur untuk pekerjaan Tuhan, kami tidak pernah menjadi berkekurangan. Saat kami bermurah hati, kami tidak akan menjadi miskin. Saat kami rela hati untuk memberi, justru kami diberkati oleh Tuhan. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang rela, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami percaya segala kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, semua sudah dipatahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami pegang janji berkat. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi berkat, menjadi bagian kami yang kami warisi melalui iman kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kutuk sudah dipatahkan dan hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga rumah tangga. Kami berdoa Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, apakah kami seorang pedagang, apakah kami seorang karyawan, atau apapun pekerjaan kami berdoa Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala belalang pelahap, segala pencuri perampok, semua kami tolak dengan nama Yesus. Kami terima berkat daripada Engkau Tuhan. Kami sudah terima kemurahan hati Tuhan. Kami sudah terima kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang murah hati seperti Bapa murah hati. Sebab Engkau merindukan supaya kami mau seperti Yesus. Kami mau seperti Yesus dibentuk selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
Kita renungkan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Masih lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, Tuhan bersama-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pandang kepada Dia. Dia yang sudah mati sebagai kita. Seharusnya kita tergantung di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita. Seharusnya kita yang mengalami kematian itu karena dosa kita. Tetapi Dia rela tanggung, Dia pikul itu semua. Dia rangkul kematian itu supaya kita beroleh keselamatan, supaya saudara dan saya boleh masuk dalam kerajaan, supaya kita boleh layak di hadapan Allah. Karena Allah kita Allah yang kudus. Dia rela mati, darahnya tercurah supaya menguduskan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau jadi roti yang terpecah bagimu. Saya mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Saya mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu.
mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, angkatlah roti itu tinggi-tinggi dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku." Mari kita makan roti bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Dengan iman. Ucapkan syukur. Terima kasih kepada Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Dia Raja di atas segala-galanya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kebebasanmu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus. Kami sudah melakukan perjamuan kudus dan kami berdoa untuk kami mengalami
menjadi saksimu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpuji dan bawahlah kami selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudaraku, silakan duduk. Saya mau bersaksi sebentar. Kenapa tadi itu di firman Tuhan bersepuluhan. Sementara tadi malam saya bersama anak saya berdebat tentang perpuluhan. Ya saudaraku, kenapa? Apa itu kebetulan kah? Atau memang itu sudah gimana ya? Jadi ceritanya seperti ini. Dia memberikan gajinya itu, dia itu selalu memberikan full ke saya. Dia dan saya mengajari membagikan ke sini, bagikan ke sini, bagikan di sini. Akhirnya dikasih. Terus saya ditanya seperti ini, Mak, Mama ini kan orangnya pelit. Kalau sudah masuk uang ke Mama, nggak akan bakalan bisa keluar. Dia bilang seperti itu. Saya marah. Saya bilang seperti ini, maaf Ustaz. Dia mulutmu masih kecil, kamu sok ngatur-ngatur juga orang tua. Kalau Mama nggak kayak gitu, nggak bakalan hidup kamu sampai sekarang. Saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya dia bilang sih, coba jawab jujur Pak. Mama rajin lah, bayar perpuluhan lah, katanya seperti itu. Saya diam. Nah, ya kalau diam, katanya seperti itu. Akhirnya jawab aja Mak, nggak apa-apa. Bayar, saya bilang. Terus memang 1/10 lah Mama kasih, katanya. Saya diam. Kenapa diam, katanya kayak gitu. Mama 1/10 dari pendapatan Mama kasih lah, katanya. Jadi saya pura-pura bodoh. Mana tahu aku berapa pendapatanku sebulan. Jadi gimana aku mau tahu masih 1/10? Aku nggak pernah hitung, Mama nggak pernah hitung gaji Mama kok, pendapatan Mama satu hari. Padahal sebenarnya tahu ya saudara. Nah, itulah kita kadang orang tua ini bukan memberi, tapi ini bukan untuk ditiru ya saudaraku ya. Akhirnya terus Mama jujur, 1/10 yang Mama kasih itu benar-benar 1/10 atau separuh. Kata itu seperti itu. Baru saya jawab gini, ya sama opung lagi, terus sama tulang lagi. Orang tulang kan ngurus opung. Jadi mereka kalau nggak dikasih nanti opung nggak diurus. Terus mau beli beras opung, ya Mama kasih. Jadi berapa harus Mama bagi-bagi? Loh, Mama tetap pencuri loh, katanya. Kalau memang Mama ngasih separuh, lebih baik nggak usah. Dia bilang seperti itu. Nggak usah gimana? Aku bilang. Iya Mak, tapi ya sudahlah. Mama belajar aja lah dulu. Nanti Mama kasih dulu. Sekarang Mama kasih masih 1/10 Mama masih Mama kasih separuh, katanya dia. Aku tahu Mama nggak bakalan ngasih full 1/10, katanya seperti itu. Tapi ya memang saya bilang memang 1/10 saya itu saya bagi sama punya opung, sama punya tulang yang ngurus opung. Saya bilang seperti itu. Itu kan sudah beda jalur Mak. Namanya kalau 1/10 ya 1/10. Kalau Mama kan bulanan opung, bulanan tulang, ya itu kan beda lagi, katanya seperti itu. Akhirnya saya diam. Nanti aja lah itu. Saya bilang seperti itu. Tapi dia bilang seperti ini. Ya udah lama, nggak apa-apa. Belajar aja dulu. Anggap aja Mama belajar memberi dulu. Tapi seharusnya Mama itu jangan bilang 1/10, katanya dia. Ucap bersyukur kek atau apa kek, katanya seperti itu bagi saya. Memang benar saudaraku, saya buat 1/10. Tapi ternyata memang itu kalau dihitung-hitung dari separuh ya Bapak Ibu saudara terkasih. Jadi kata anak saya nggak apa-apa, kasih dulu sambil belajar. Nanti Mama pasti ikhlas memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan pada Mama itu. Pasti Mama ikhlas, aku percaya, katanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya saudara terkasih, itu bukan untuk ditiru ya saudaraku, tapi cuma kenapa saya cerita tadi malam sama anak saya tentang 1/10 sampai berbantah, sampai saya marah sama dia. Ternyata siang hari ini ada firman Tuhan seperti itu, kayak seperti mencambuk ya saudara terkasih. Tapi puji nama Tuhan.
kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih atas anugerah dan kasih dan pertolongan Bapa yang Kau berikan pada kami. Satu minggu ini lamanya Tuhan, Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami. Sampai saat ini Tuhan kami ada bukan karena kegagahan kami ataupun kekuatan kami. Semuanya itu Tuhan pertolongan-Mu, campur tangan-Mu dan kembang kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih di kesempatan yang indah ini ya Bapa, dapat kami berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu di sini bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati Tuhan yang terlibat Tuhan dalam ibadah ini, mengambil bagian baik bermain musik, baik singer, baik Tuhan, terlebih Tuhan hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Tuhan, kami tahu ya Bapa, semua anugerah yang Kau berikan pada kami, semuanya berasal dari Engkau. Kami akan persembahkan Tuhan sebagian daripada Engkau ya Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang memberi, baik Tuhan yang belum bisa memberi. Dan berkati juga Tuhan persembahan kami kecil, besar Tuhan persembahan kami. Berkati ya Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini menjadi kemuliaan nama-Mu dan untuk pekerjaan tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami yang ada di sini, biarlah kasih-Mu yang mengalir dalam kami. Terima kasih Bapa. Biarlah doa dan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kasih berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sambil persembahan kita dijalankan, kita akan pujian kita katakan, betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Salam semuanya. Salam. Kita belajar banyak hal ya dari perpuluhan yang kalau kita mau memberi itu adalah atas dasar ucapan syukur atas kebaikan Tuhan ya. Bukan karena kita harus kembali banyak perpuluhan karena itu wajib. Kalau kita nggak kembalikan nggak diberkati, itu salah ya. Ada banyak orang berpikir harus memberi perpuluhan untuk menjaga hidupnya, untuk menjaga usahanya. Ya Tuhan itu suka dengan relationship ya, bukan transaksi.
Oke. Saya akan bacakan juga jumlah kolektor ibadah raya itu minggu tanggal 26 Oktober 2025. Kantong satu kas gereja itu berjumlah Rp135.000. Kantong kedua kas rumah tangga berjumlah Rp79.000. Ya, terus ada juga jumlah kolektor dua puasa ya di hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Kantong kedua kas rumah tangga berjumlah Rp50.000. Jadi keluar yang masuk minggu ini keluarga Grace, keluarga Andre dalam dia, keluarga NN dan keluarga NN. Ini bersaudara tapi gak serupa. Oke, pengeluaran kita ada di token listrik di jumlah 104 di tanggal 27 Oktober. Oke, hari Selasa kita juga ada jadwal menara doa ya buat yang senggang dan bisa hadir. Kebetulan saya jarang hadir. Ya. Tapi hari Rabu juga ada doa puasa itu jam 6 ya sampai selesai. Tadi menara doanya jam 2 hari Selasa. Terus hari Kamisnya kita ada kunjungan doa dan penginjilan. Hari Jumatnya ada persekutuan doa. Dari jam 4 sampai selesai dan itu belum tahu tepatnya. Hari Sabtu latihan pada Minggu. Hari Minggu seperti biasa ya. Kita kembali ke tempat ini dan waktu kita mepet ya karena tanggal 4 Desember nggak kerasa ya. Perasaan baru kemarin 2024, nggak taunya ini mau 2026. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin ya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, itu untuk saya kembalikan juga Pak Ketua KPI. Juga shalom. Kita tanggal 4 ya, Pak Ketua Panitia ya. Siapa Ketua Panitia kita? Pak Komentar Ketua Panitia kita. Ya, kita kerjasama ya. Pak Ketua kita dukung beliau untuk mengerjakan tanggal 4 dan tanggal 4 Desember ya, dalam rangka perayaan Natal dan juga penghabisan gereja. Ini spesial bagi kita dari bagian mari tim memuji kita harus mempersiapkan diri untuk lagu-lagunya. Jangan cari lagu yang susah karena ini waktu kita nih nggak terasa mepet juga gitu. Udah kita kerjakan dari September nggak begitu udah November ini tinggal sebulan lagi 4 minggu lagi 30 hari lagi Bapak Ibu kurang 30 hari lagi. Wah ini mendesak sekali nih. Ayo bangkit, amin. Kita bersama, kita harus sukseskan ini berjalan baik, amin. Berjalan baik itu ya konsumsi sudah mulai ya, konsumsinya sudah ya, itu kan. Ya itu sudah. Ya kemarin ini kan, nanti di kita kan ada ini, ada tambahan ya, seperti apa namanya jadwal kita beberapa bulan kan begitu ada awal bulan ini. Tapi untuk ulang tahunnya karena tadi kemarin saya telepon sama Om Johannes katanya karena Laura yang nggak hadir, mereka ada kesibukan hari ini nggak bisa beribadah, akhirnya untuk kue ulang tahunnya kita rayakan minggu depan. Jadi kue yang nggak ada, tapi kita tetap ucapkan syukur, amin. Selanjutnya ya nanti kita bicarakan ya Bapak Ibu. Kita tutup aja dulu. Ya kita akan berdoa untuk Ibu Gembala senior kita, Ibu Gembala, Ibu Insan KPA, Ibu Gembala senior kita, dan juga kita doakan ada Pak Cuncun sedang sakit sekarang, Bapak Ibu. Dia di apa namanya di Batang Mobil. Kita nggak tahu sakitnya apa seperti apa, tapi dia ada di sini sekarang. Jadi kita doakan supaya berjalan
Jadi kita kalahkan setiap kuasa iblis itu dalam nama. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami dapat beribadah bersama memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami berdoa berkatilah gereja Tuhan. Bawa kami untuk bergerak dalam penuaian jiwa di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ini. Dalam nama Yesus Tuhan, urapi kami seluruh jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan untuk kami boleh bersaksi, boleh menceritakan tentang Yesus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan melalui gereja memberikan seluruh tuanya. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dalam segala usaha pekerjaan, bahkan juga anak-anak kami, bahkan juga rumah tangga kami, semua diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa tentang dalam 4 Desember Tuhan, kami akan melaksanakan Natal dan juga pentagisan gereja ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk berjalan dengan baik dalam dia yang kami butuhkan. Tuhan memberkati, bahkan juga undangan boleh hadir, bahkan juga Tuhan cuaca yang baik, jangan kiranya mati listrik Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan melaksanakan acara ini dan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak kami izinkan segala kuasa iblis yang mencoba menghalang merintangi perjalanan acara ini. Kami tolak patah hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa berkatilah Ibu Gembala senior kami, Ibu Pendeta Muda Luminsa Hutapea. Kami berdoa berkati beliau di masa tuanya, kuatkan teguhkan beliau. Berkatilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Junjun yang sekarang ada di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa mulai saat ini segala kuasa apapun dalam tubuh sakit penyakit yang mencoba mengganggu dan melemahkan beliau, kami tolak patah hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi untuk Pak Junjun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sehingga hamba boleh kembali melayani sedia kala, dan jemaat yang beliau pimpin juga Tuhan urapi, berkati, berikas panennya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami serahkan hidup kami, bahkan juga kegiatan pekerjaan pelayanan kami sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji dan Engkau Allah akan kekal selamanya. Hari ini mari kita angkat tangan kita menyatakan kepada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kami. Diberkatilah kami di ladang, diberkatilah kami di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Diberkatilah anak-anak kami, studi anak-anak kami, lumbung-lumbung kami diberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mina, selamat tanggal minggu.